Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar pelajaran kedua, mengenal nama-nama Allah dan kitabnya. Mari kita belajar subbab pertama. Mari mengenal Allah. Mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Sudah menjadi kebiasaan apabila kita ingin mengenal sesuatu, misalnya mengenali orang, hewan, tumbuhan, dan benda alam lainnya, yang pertama ditanyakan adalah namanya. Melalui nama itu, kita mengenal sesuatu. Demikian juga halnya Tuhan. Siapakah Tuhan? Agama Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mengenal lebih jauh siapa Allah, jawabannya ada pada Asmaul Husna. Oleh karena itu, Allah mewahyukan namanya kepada manusia melalui Al-Quran. Di sana disebutkan nama-nama Allah, sebanyak 99 nama, atau disebut dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama yang baik dan indah. Kemudian, dari 99 Asmaul Husna, kita akan belajar 4 saja. Yang pertama, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Al-Mumit atau yang maha mematikan. Allah telah berfirman, setiap yang bernyawa pasti mati. Oleh karena itu, kematian tidak dapat dihindari manusia. Kematian bukanlah sesuatu yang ditakuti, akan tetapi kematian adalah tangga menuju kebahagiaan. Al-Hayyu atau yang maha hidup mengandung arti bahwa Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Hidup atau mati ada di dalam kekuasaan Allah. Contoh, banyak orang yang sedang mengalami sakit berat, tapi Allah masih memberikan kesempatan untuk hidup. Sebaliknya, sering kita melihat orang tidak sakit, kondisi dalam keadaan sehat walafiat, tiba-tiba saja terdengar sudah meninggal dunia. Penyebabnya macam-macam, ada yang sakit jantung, terjatuh, kecelakaan, dan sebagainya. Al-Qayyum atau yang maha berdiri atau mandiri mengandung arti Allah itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah memberikan pendidikan kepada manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Al-Ahad atau yang Maha Esa mengandung arti Allah itu Esa, disebut pula dengan Al-Wahid, artinya yang Maha Tunggal.
Aku ingin terpuji di hadapan Allah. Apakah kamu ingin terpuji di hadapan Allah? Anak yang soleh tentu akan menjawab, iya. Mari kita bersikap dan berperilaku dengan cara mengamalkan Asmaul Husna. Mengamalkan Al-Mumit atau yang Maha Mematikan. Caranya, kita mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya. Misal, rajin sholat, rajin membaca Al-Quran, rajin belajar, serta patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Kemudian, menjauhi yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Misalnya, mencuri, berkelahi, dan menyakiti orang lain. Selain itu, biasakan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya Mumit, wahai Tuhan yang Maha Mematikan, matikanlah kami nanti dalam keadaan husnul khotimah. Mengamalkan Al-Hayyu atau yang Maha Hidup. Caranya, memelihara kehidupan dan mencari rezeki yang sudah disediakan oleh Allah, seperti memelihara diri sendiri, yaitu dengan cara makan dan minum secara teratur, jangan berlebihan, dan selalu memelihara kebersihan agar tetap sehat. Kemudian, membantu kelangsungan hidup orang lain. Misalnya, bersedekah dengan cara memberi makan, minum, dan membantu kesehatan orang lain. Mengamalkan Al-Qayyum atau yang Maha Berdiri atau Mandiri. Caranya, manusia supaya hidup tidak selalu bergantung kepada orang lain. Hidup harus punya semangat mandiri dalam segala situasi dan kondisi. Bagi siswa kelas 5, bila di rumah, harus sudah dapat melakukan sendiri hal-hal tertentu. Misalnya, merapikan tempat tidur, menyiapkan peralatan sekolah, mencari sendiri pakaian sekolah, mengambil sendiri sarapan atau makanan untuk berangkat sekolah dan sebagainya. Berdoalah kepada Allah, Ya Allah, Ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Berdiri sendiri, jadikanlah hidup kami tidak selalu bergantung kepada orang lain. Mengamalkan Al-Ahad atau yang Maha Esa, dengan cara tidak menyembah Tuhan selain Allah, dan kita agar selalu mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Misalnya mandi, makan, berpakaian, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di rumah dan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar pelajaran kedua, mengenal nama-nama Allah dan kitabnya. Mari belajar subtema 2, mengenal kitab-kitab Allah. Perintah beriman kepada kitab-kitab Allah. Allah
menyuruh manusia beriman kepada kitab Al-Quran dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul sebelumnya. Jika tidak beriman kepada kitab-kitab itu, maka orang itu tergolong orang yang sesat. Bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku, guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Nama-nama kitab Allah. Allah telah menurunkan 4 kitab suci serta beberapa suhuf yang diberikan kepada nabi dan rasul yang berbeda zaman dan umatnya. Semua kitab suci dan suhuf diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk dijadikan sumber kebenaran dan petunjuk untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kitab suci tersebut adalah yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih pada abad 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai Raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem. Dalam bahasa Yunani, Injil berarti kabar selamat, pelajaran yang baru atau kabar gembira. Dan terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi di Mekah. Peristiwa turunnya Al-Quran atau dikenal dengan Nuzulul Quran terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad menyendiri di Gua Hira Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Muhammad SAW sebagai Rasulullah atau utusan Allah. Usia beliau saat itu genap 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat, terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Isi pokok Al-Quran menerangkan tentang akidah, ibadah, syariah, muamalah, dan kisah Nabi dan umat terdahulu. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah yang terdapat dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Kitab Allah. Kitab artinya kumpulan firman Allah yang diwahyukan
kepada para rasul-rasulnya. Kitab-kitab Allah ada 4. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Penjelasan. Zabur, kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud menggunakan bahasa Kipti. Isinya ajaran menyembah Allah, nasihat tentang perbuatan, dan doa-doa zikir dan hikmah. Taurat, kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa, terkenal dengan nama The Ten Commandments. Isinya ajaran menyembah Allah, kepercayaan yang benar, tentang hukum-hukum dan kabar akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Injil, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Isinya tentang ajakan untuk menyembah Allah, tentang kepercayaan yang benar, memberi kabar tentang Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Al-Quran, Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Caranya secara berangsur-angsur. Turunkan selama 22 bulan, 3 bulan dan 22 hari. Terdapat dalam 30 juz, 6236 ayat. Ada 2 fase diturunkan, yaitu fase Makkiyah dan Madaniyah. Nama-nama lain Al-Quran ada Alkitab, Az-Zikr, Asy-Syifa, dan Al-Hakim. Artinya memutus perkara. Demikianlah tentang pelajaran kitab-kitab Allah. Nanti setelah ini kita akan melaksanakan latihan menghafal dari apa